Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah 5 tahun absen dari layar lebar, terhitung sejak Spider-Man No Way Home, Tom Holland akhirnya kembali sebagai Peter Parker dalam film Spider-Man Brand New Day. Film ini dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026 jika melihat jadwal tayang di Amerika, dan bisa dipastikan menyajikan suasana yang jauh lebih suram dibandingkan dengan trilogi sebelumnya. Berlatar 4 tahun setelah kejadian dari film terakhir, kita akan melihat Peter Parker yang benar-benar sendirian di dunia yang telah melupakannya. MJ dan Ned telah melanjutkan hidup mereka. Bahkan MJ dikabarkan sudah memiliki kekasih baru. Peter kini beraksi penuh sebagai Spider-Man dan seolah melupakan kehidupannya sebagai manusia biasa. Namun, tekanan mental karena kehilangan orang-orang yang tercinta diprediksi menjadi pemicu perubahan besar pada dirinya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa ia kendalikan. Nah, apa saja hal menarik yang ada dalam film ini? Dan siapa sebenarnya sosok musuh utama yang sengaja disimpan di balik banyaknya musuh-musuh yang diperkenalkan? Berikut ini adalah analisis lengkap spesial untuk kalian semua. Ada satu hal menarik terkait promosi dari film ini. Tom Holland mendeskripsikan film ini bukan sekadar film pahlawan super biasa, melainkan sebuah film detektif. Ungkapan tersebut jelas sangat sesuai karena Peter Parker akan terjebak dalam sebuah misteri besar di mana ia sedang merasa bingung dan tersesat. Hal ini berkaitan erat dengan sinopsis resmi yang menyebutkan adanya ancaman baru yang mengejutkan. Seorang penjahat kuat yang bahkan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Spider-Man dikatakan sebagai satu-satunya orang yang bisa merasakan kehadiran dari entitas ini. Kelebihan berupa Spider-Sense yang aktif dipercaya menjadi alasannya. Berbagai teori menyebutkan bahwa penjahat ini adalah seorang body hopper atau entitas yang bisa berpindah-pindah tubuh, merasuki orang-orang di Manhattan satu persatu dan menguasai pikiran mereka untuk kemudian berbicara, menyampaikan pesan kepada Spider-Man. Banyak penggemar meyakini bahwa film ini akan mengambil inspirasi besar dari judul komik tahun 2006 berjudul The Other, Evolve or Die. Garis besar dari komik ini sudah pernah kami bahas dan kami jelaskan dalam satu video khusus agar kalian bisa membandingkan seperti apa kesamaan dan perbedaannya dengan versi film. Ya, dalam trailer yang sudah dibagikan, Peter terlihat mengalami perubahan fisik yang dipicu oleh stres, termasuk lahirnya kemampuan jaring organik yang bisa keluar langsung dari pergelangan tangannya tanpa membutuhkan bantuan dari alat tertentu. What the? Dalam komik, Peter diceritakan mengalami sakit parah dan akhirnya mati. Namun, tidak lama kemudian ia terlahir kembali, menetas dari sebuah kepompong dengan mendapatkan kemampuan baru seperti penglihatan malam, merasakan sensor getaran melalui jaring organiknya, dan juga sengat yang bisa keluar dari pergelangan tangannya. Perubahan mata Peter yang menjadi hitam pekat di akhir trailer juga semakin memperkuat dugaan bahwa ia sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih buas dan juga liar, jauh jika dibandingkan dengan persona Spider-Man yang selama ini kita kenal. Untuk mengetahui seperti apa kisah The Other, kalian bisa saksikan video yang sudah kami sematkan setelah selesai menyaksikan video ini. Kita semua pasti sudah tahu, salah satu kejutan terbesar dalam film ini adalah kemunculan Bruce Banner yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What did you say your name was? Namun, jangan harap kita akan melihat Smart Hulk yang terkenal ramah dan cinta damai. Film ini akan memperkenalkan Savage Hulk, versi Hulk yang paling agresif, sulit dikendalikan, dan penuh amarah. But he might. Rumor yang tersebar menyebutkan bahwa Hulk akan dipaksa menghadapi trauma masa lalunya yang selama ini terpendam, menyebabkan monster hijau ini mengamuk lebih hebat daripada sebelumnya. Bahkan ada spekulasi gelap yang mengatakan bahwa dalam kemarahan yang tidak terkendali ini, Hulk mungkin didorong menuju ke titik di mana ia akan membunuh karakter kunci, sebuah tindakan yang belum pernah ia lakukan di MCU sebelumnya. Sosok pengendali pikiran misterius juga dicurigai sebagai penyebab kembalinya Hulk menjadi versi terbuasnya. Dan yang unik, dalam trailer, Hulk digambarkan berwarna hijau, sementara dalam potongan konten berformat GIF yang dibagikan oleh Sony Pictures, tubuh Hulk terlihat berwarna abu-abu.
Inilah yang kemudian menjadi perdebatan sejak filmnya diproduksi. Para insider menyebutkan potensi kemunculan dari Greyhawk selain Savage Hulk. Nah, mana penampilan yang paling akurat? Semuanya hanya bisa diketahui bersamaan ketika kita menyaksikan filmnya di bioskop. Keterlibatan aktris cantik yang terkenal lewat serial Stranger Things, yakni Sadie Sink, jelas menjadi pusat spekulasi paling panas. Banyak yang menduga ia akan memerankan Jean Grey, salah satu mutan terkuat dari X-Men yang dianugerahi kekuatan telekinesis dan juga telepati. Kecurigaan ini muncul karena karakternya yang digambarkan mengenakan tudung, berambut merah cerah, dan memiliki kemampuan telepatik yang bisa membaca pikiran Peter. Menjelaskan mengapa ia tahu identitas rahasia Spider-Man, meskipun mantra penghapus ingatan telah bekerja. Namun, ada teori lain yang menyebutkan dia bisa saja memerankan Satra, entitas antar dimensi yang memburu pahlawan berkekuatan laba-laba di seluruh multiverse. Atau bahkan, ia juga bisa menjadi Anna Soria, alias Spider-Queen, yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran dan memicu mutasi pada Peter. Perdebatan perihal karakter yang akan ia mainkan memang belum berakhir bahkan mendekati perilisan filmnya. Nah, menurut kalian sendiri, berdasarkan pengamatan pribadi kalian, siapa karakter yang paling logis yang bisa diperankan oleh Sadie Sink? Apakah Satra, Anna Soria, atau Jean Grey sesuai dengan tebakan beberapa insider? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Jon Bernthal dipastikan akan kembali sebagai Frank Castle alias Punisher, tepat setelah peristiwa dalam tayangan berdurasi pendek berjudul Punisher One Last Gale. You just hit me with a van! Put your whip in. Suit yourself. Dalam film Spider-Man MCU keempat ini, Punisher diceritakan sedang melindungi karakter Sadie Sink yang dianggap sebagai metahuman berbahaya oleh pemerintah. Aliansi unik antara Frank Castle dan gadis misterius ini membuat mereka menjadi target investigasi dari Department of Damage Control atau disingkat DODC. Kehadiran Punisher jelas akan memberikan dinamika street level yang sangat keras, di mana ia harus berhadapan dengan agensi pemerintah yang semakin militeristik untuk melindungi mutan yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Aktor Tremel Tillman akan memerankan pemimpin baru dari Department of Damage Control alias DODC. Perannya mungkin tidak hanya untuk satu film ini saja, karena sepertinya diproyeksikan menjadi tokoh penting dalam era Mutant Saga di masa mendatang. DODC kini bertransformasi dari yang awalnya satuan unit pembersih kekacauan akibat pertarungan melibatkan penjahat dan pahlawan super, kemudian menjelma menjadi agensi yang aktif dan memburu individu berkekuatan super tanpa izin. Bahkan, mereka berani melakukan eksperimen ilegal di dalam penjara Supermax. Banyak yang menduga Tremel Tillman akan memerankan William Metzger, sosok yang serupa dengan Bolivar Trask, pencipta Sentinel dalam komik X-Men, yang sengaja memanfaatkan rasa takut masyarakat terhadap keberadaan mutan atau metahuman untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan federal guna mengembangkan senjata pelumpuh para mutan. Selain ancaman mistis dan agensi pemerintah, Spider-Man juga akan dikepung oleh musuh-musuh klasik. Michael Mando akhirnya kembali sebagai Mac Gargan alias Scorpion, yang berniat untuk balas dendam setelah sekian lama mendekam di penjara. Did you miss me, Spidey? Selain itu, organisasi ninja misterius The-Hand juga akan melakukan debut layar lebar mereka. Ditambah kehadiran penjahat lain seperti Tombstone, Tarantula, dan Boomerang. Dengan banyaknya musuh yang muncul, Peter benar-benar akan diuji sampai batas kemampuannya, baik secara fisik maupun secara mental. Tapi, siapa sebenarnya musuh utama yang harus dihadapi oleh Spider-Man? Kita simpan jawaban untuk pertanyaan ini mendekati akhir durasi videonya. Lalu, ada salah satu teori paling gila yang beredar di komunitas Marvel, yakni bahwa Spider-Man akan benar-benar mati di akhir filmnya. Spekulasi menyebutkan bahwa Scorpion mungkin akan berhasil menyengat Peter dalam pertarungan puncak, atau Peter mengorbankan dirinya untuk menghentikan entitas yang merasukinya. Namun, kematian ini diyakini tidak permanen. Banyak penggemar percaya Peter akan dihidupkan kembali oleh Symbiote Venom, makhluk asing yang sebelumnya sempat tertinggal di MCU seperti yang diperlihatkan mendekati akhir Spider-Man No Way Home. Sebuah adegan yang akan membawa kita langsung menuju pada penceritaan Black Suit Spider-Man dalam film Avengers yang akan datang seperti Doomsday atau Secret Wars.
Nah, inilah poin paling penting dalam video kita kali ini. Dengan sebanyak itu penjahat yang akan muncul, sebenarnya siapa yang paling berpotensi untuk menjadi penjahat utama? Di sini kita singkirkan dulu daftar penjahat-penjahat level jalanan, seperti Tombstone yang bisa menjadi pemimpin geng kriminal, karena kemungkinan dia akan menyewa sejumlah penjahat lain, mungkin seperti Boomerang dan Tarantula. Perselisihannya dengan Spider-Man mungkin disebabkan karena sang pahlawan yang mengusik bisnis ilegal atau memasuki wilayah penjahat tersebut, sehingga konflik yang diangkat mungkin tidak begitu besar. Untuk Scorpion, karakternya datang sebagai musuh masa lalu Spider-Man yang sekarang menuntut balas. Kostum canggihnya mungkin berasal dari sosok yang melepaskannya dari penjara, antara di audisi atau mungkin ada sosok yang lain. Yang jelas, Scorpion pasti bukan menjadi musuh utama karena perannya yang tidak begitu besar dalam film ini. Semua penjahat yang disebutkan sebelumnya bahkan bisa saja muncul dalam adegan montase singkat, seperti adegan pembuka dari Fantastic Four yang menampilkan seperti apa peran dari tim pahlawan tersebut dalam melindungi kota. Peter Parker juga bisa ditampilkan dalam adegan seperti itu untuk semakin menjelaskan kiprahnya sebagai Spider-Man dalam beberapa tahun terakhir, di mana semakin membuktikan bahwa ia lebih fokus pada alter egonya sebagai pahlawan super daripada menjadi manusia biasa. Nah, sekarang potensi penjahat utamanya hanya ada dua, antara karakter yang diperkirakan adalah Jean Grey atau organisasi di audisi. Dua nama ini Om Do yakini sebagai dua aspek yang paling penting dan saling berhubungan. Kita tahu ada adegan di mana Spider-Man bertemu dan berbicara dengan William Metzger selaku direktur baru dari organisasi di audisi. Spider-Man yang sekarang dianggap sebagai pahlawan kota diminta untuk membantu menangkap atau menjadi detektif yang akan menyelidiki gerak-gerik dari Jean Grey. Dengan kekuatan pengendalian pikiran dan tujuan yang masih belum diketahui, sangat mungkin di audisi berencana untuk menangkap Jean Grey yang pasti membelot melawan organisasi tersebut. Dugaan bahwa penjara Supermax menjadi lokasi rahasia yang menampung semua karakter berkekuatan super yang dianggap mengancam, bisa jadi salah satunya adalah mutan. Jean ingin menyelamatkan rekan-rekannya dan sengaja memancing Spider-Man dengan kekacauan di kota sebagai cara untuk menunjukkan siapa musuh yang sebenarnya. Ditambah dengan kemampuan Spider-Sense Peter yang sepertinya kebal dan bisa mendeteksi serangan pengendalian pikiran, maka dia layak untuk dijadikan sebagai aset yang akan membantu di audisi. Nah, mana pihak yang seharusnya Peter lawan dan mana yang layak dijadikan sebagai rekan? Film ini akan mengungkap rahasia besar. Selain kekuatan baru dan transformasi Peter, ada sesuatu yang sepertinya sengaja ditutupi oleh Marvel. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika ternyata bukan Jean Grey musuh utamanya, melainkan di audisi? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan itulah analisis Om Do terkait apa saja hal penting dalam Spider-Man Brand New Day, termasuk siapa potensi musuh utamanya. Semua sudah dijabarkan secara mendalam agar kalian dapat dengan mudah memahaminya. Demikian video ini kami buat, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Berikan dukungan kalian dengan menekan tombol hype di bawah. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.